Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan Allah dipertemukan dalam pertemuan yang baik, yaitu Thalabul Ilmi. Insyaallah dalam berbentuk video ini sekali lagi menambah hasanah keilmuan kita dalam hal belajar dan menjadi catatan amal soleh kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menempuh jalan menuju surga, yaitu jalan keilmuan. Semoga niat kita atau niat antum semuanya yang berada di rumah, niat karena mencari ridha Allah, membenahi kita sebagai manusia, yaitu kita diwajibkan untuk selalu belajar dan belajar, terus belajar sampai kita meninggal. Salawat serta salam selalu kita haturkan atas apa yang telah beliau sebagai teladan kita, panutan kita, nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabat, tabi'in dan orang-orang soleh yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman, hingga kepada kita semuanya. Dan semoga kita kelak termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam pertemuan kali hari ini kita sekali lagi melanjutkan yang kemarin, membahas masa kenabian atau masa Rasulullah diangkat menjadi nabi, yaitu dakwah. Bagaimana yang pertama Rasulullah dakwah secara terbuka, dan yang berikutnya kita belajar bagaimana kita mempelajari bahwasanya sirahnya Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi ataupun dan sekarang terbuka. Dan di dalam dakwah terbuka itu bagaimana keberatan atau begitu berat Rasulullah mengenalkan Islam ini. Makanya antum semuanya yang berada di rumah, belajar yang benar, pahami Islam ini yang benar. Bagaimana antum mengenal sirah ini, atau kita belajar sirah ini, kita membawa diri kita membayangkan bagaimana kalau kita mengalami saat itu, saat dimana kita dihadapkan dengan kaum kufar yang mengancam keislaman kita, yang mengancam nyawa kita. Kita hidup di akhir zaman ini bisa belajar, bisa mengenal Islam ini, pegang teguh. Walaupun antum merasa nyaman, bahkan antum di rumah ada yang tidak pernah merasa diteror ataupun apa, masih ringan antum dalam lindungan kedua orang tuamu yang kebetulan juga muslim. Coba kita belajar nanti bagaimana para sahabat awal saat Islam ini datang pertama kali, mereka diteror. Ya, Rasulullah, kita mengingat di pertemuan kemarin bagaimana halangan Rasulullah, cobaan Rasulullah, ya, yang begitu berat hingga diteror apapun untuk bagaimana Rasulullah itu tidak mengembangkan atau tidak menyebarkan Islam lagi apa yang dibawa oleh Rasulullah, karena tidak disukai oleh kaum Quraisy. Ya. Jadi siksaan fisik, siksaan apapun telah dilakukan, ya, yang pernah dilakukan oleh Abu Jahal, ya,
Abu Jahal itu orang paling jahat dalam masa Islam, padahal dia adalah termasuk paman Rasulullah SAW. Dia menyuruh kaum Quraisy, Bani Quraisy, siapa yang berani, siapa yang mau menaruh kotoran di saat Muhammad sedang sholat. Nah, disitulah yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ti, orang yang paling preman saat itu, ya, langsung berdiri mengambil kotoran unta banyak saat Rasulullah sedang melakukan sujud, maka kotoran itu ditaruh di punggungnya. Bayangkan kalau antum, ya, bayangkan kalau kita saat ini kita lagi sujud terus antum dikasih kotoran, besok budal sholat enggak? Makanya kita itu paling mudah, paling ringan, kita merasa paling nyaman. Baru diajak teman, ayo main PS, nggak usah sholat, awal waktu sudah meninggalkan. Padahal hanya kesenangan yang dialihkan. Bagaimana pendapat keyakinan kalian kalau dicoba seperti kayak gini? Sholat, datang ke masjid ataupun sholat di rumah kalian, tiba-tiba ada orang ngasih kotoran di punggung kalian, ya. Tetapi apa yang didapatkan Rasulullah? Begitu indah. Saat putrinya Fatimah menangis, ayahnya dianiaya, ya. Bayangkan kotoran begitu banyak sampai Rasulullah sujud itu tidak bisa bangun, ya, tidak bisa berdiri lagi, kotoran begitu banyak. Sekarang kita itu membayangkan, mengenal sirah ini, mengenal perjalanan Rasulullah ini, jangan hanya sekedar cerita. Makanya Ustadz menceritakan di sini setingkat demi setingkat, sejengkal demi sejengkal, biar kita benar-benar mengenal, kita masuk ke dalam perjalanan Rasulullah, bagaimana kita mengenal Islam ini. Kita yang mengenal Islam lebih ringan, lebih mudah, lebih banyak pelindung, ya. Contoh, seandainya antum ada, kita saat ini, ya, maaf, kita masih di dalam lindungan orang tua memfasilitasi waktu sholat kita, orang tua memfasilitasi apa. Nanti yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana para sahabat yang mereka juga ikut tersiksa dari awal saat mereka dakwah terbuka. Dan Rasulullah setelah dakwah sembunyi-sembunyi karena sudah dapat ini melakukan dakwah terbuka. Nah, ini ujian. Jadi Rasulullah saat itu melihat putrinya yang lagi menangis, Rasulullah mengeluarkan sabda, jangan menangis wahai putriku, sungguh Allah akan menolong ayahmu, handamu ini. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini. Dalam perang Badar, Uqbah menemui ajalnya, ya. Rasulullah tidak marah saat seketika itu, hanya mendoakan, minta tolong kepada Allah. Kalau toh nanti kita mendapati seperti itu, kita harus ingin segera banyak bersabar. Itu salah satu contoh yang ingin saya ingatkan lagi, yang ingin kita pelajari lagi, bagaimana kita mengingatkan, ya, membawa diri kita dalam perjalanan Rasulullah, ya. Dirasa sulit, gagal terus, bagaimana menghalangi dakwah Rasulullah. Walaupun sudah seperti kayak gitu dicoba, Rasulullah tidak berhenti dengan dakwahnya, ya. Sampai mereka membujuk dan mereka seakan-akan mengalah. Nek, kalau kamu nggak mau berhenti dengan dakwahmu Muhammad, baik, sekarang kita damai, ya, orang Quraisy, dengan turunnya surat Al-Kafirun, ya.
Jadi dasar asbabul nuzulnya kafirun itu karena tipu daya orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu minta Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya secara terbuka, karena dengan dakwahnya Rasulullah secara terbuka itu banyak orang-orang Quraisy saat itu, sebagian orang-orang kecil Quraisy, bukan pembesar-pembesar waktu itu saat pertama-tama Islam ini didakwahkan secara terbuka, mereka berbondong-bondong mengikuti, bahkan penguasa daerah seputar Jazirah Arab yang ikut melaksanakan ibadah haji atau pergi belum haji ya, mengunjungi makam itu, makam berdiri Nabi Ibrahim atau Ka'bah yang saat itu menjadi pusat peradaban Arab saat itu ya. Mereka dengan dakwah Rasulullah sampai jengkel, berhenti, apa ya caranya, bagaimana caranya untuk menghentikan dakwah, sampai mereka bersiasat, sudah Muhammad, kami pembesar-pembesar Quraisy sepakat menginginkan jalur damai. Baik, kami tokoh-tokoh Quraisy saat itu, yaitu Aswad bin Abdul Muthalib bin Aswad ya, bin Abdul Azza, Al-Walid bin Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf, serta Al-As bin Wa'il As-Sami ya. Jadi saat Rasulullah sedang tawaf itu mengelilingi Ka'bah ya. Jadi perkataannya, wahai Muhammad, baiklah, biarkanlah kami menyembah apa yang engkau sembah. Jadi mereka mengatakan, oke, baik Muhammad, aku akan menyembah apa yang engkau sembah, tapi engkau juga menyembah apa yang kami sembah ya. Dan itu banyak orang-orang yang kadang masih menganggap sesuatu itu dianggap baik bagi mereka, seperti mereka mengagung-agungkan tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat-tempat yang katanya mendatangkan rezeki, tempat-tempat yang katanya mendatangkan kekuatan, mereka puja-puja. Tapi mereka mencampur adukan bahwasanya di tempat itulah aku bisa mendapatkan kekayaan, di tempat itulah aku bisa mendapatkan kekuatan. Itu bukan di situ ya. Ini sama dengan mencampur adukan agama. Maka turunlah surat Al-Kafirun 1 sampai 6 ya. Katakanlah, hai orang-orang kafir ya, aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku ya. Jadi jangan sampai nanti ada orang menawar, wes mas, ayo mbak, aku yo melok nang masjid, nanti kamu ya ikut nang, maaf kalau di Indonesia kan yang bukan Islam ada seperti Hindu, Buddha, ataupun apa di Kristen ya yang paling banyak ya. Nanti kamu ikut beribadah ke gereja terus, atau kamu ikut ke wihara ya, dicampur adukkan keyakinan. Ini ada yang kemarin Ustadz dengar dari teman Ustadz sendiri waktu Ustadz kunjung ke daerah Blora sana. Ada sebuah mahat yang mengakunya mahat, profilnya pondok pesantren, kurang tahu saya nama lengkapnya, lupa. Jadi ada pondok pesantren yang mencampur adukan, di situ ada dari agama apapun diterima, yang intinya mereka menampung santri. Jadi di situ ada santri yang berangkat dari agama Kristen, Buddha, Hindu, bahkan Islam sendiri ada. Tapi profil utamanya mereka yang disampul itu adalah agama Islam. Karena di profilnya yang dilihatkan ke saya saat itu, gambar santrinya berkopiah, gambar murid perempuannya pakai jilbab, tapi mereka di situ mencampur adukan agama ya. Jadi sampai tujuan itu pun tidak membatasi, tidak mau Rasulullah tidak menurunkan niatnya ya.
Ya, terus di sini ingin saya sampaikan yang ingin kita lebih bahas lebih mendalam, yaitu bagaimana teror para sahabat yang dari awal Ustaz sampaikan kepada antum semuanya, bagaimana beratnya. Sekarang kita membayangkan saat kita membaca sirah ini, ya, kita membayangkan diri kita berada di saat itu. Bagaimana beratnya Islam pertama kali. Nah, makanya kalau saat sholat antum lagi dalam main-main, nah, bayangkan orang pertama kali yang mengenal Islam ini begitu berat, mereka menaruh nyawanya, ya. Ini yang didapati setelah dakwah terbuka Rasulullah, yaitu dialami oleh para sahabat. Yang pertama adalah Zubair bin Affan. Dalam sirah di sini Zubair bin Affan saat itu usianya baru 16 tahun. Usia antum berapa rata-rata? Kelas 7, 13 lah ya, 13 atau 14, 15, 16. Atau sekarang kelas 9. Ya, saat ini antum sangat baik. Jadi orang kok terlalu baik. Sudahlah, sinilah. Ayo, ikut nongkrong-nongkrong sinilah. Duduk-duduk sini, sholat saja ndak ada. Nah, itu pasti akan ada kalian dapati dari teman-teman kalian. Atau maaf, di sini mungkin namamu si Agus ataupun si apa, ataupun si Ahmad ataupun siapa. Ya, kebanyakan di tempat Ustadz sini ya, di pondok sini itu rata-rata anak-anak seusia antum, kebetulan di sini juga usianya SMP. Rata-rata itu orang tua sekarang itu mengandung nama itu sudah muslim semuanya. Ya. Yang masuk di sini loh ya. Tidak ada namanya lagi yang namanya Agus, apa ada lagi seperti nama Ustadz ya di Purwanto, kayak anak Islam misalnya Blas. Ya. Kayak anak mengandung Islami sama sekali. Kejauhan, ya. Ada namanya Ahmad kadang, maaf. Pengennya harapan orang tua memberi nama Ahmad atau Muhammad itu bisa meniru langkah Rasulullah. Tapi kadang lucu juga, orang tuanya ngasih namanya Muhammad siapa gitu ya. Tapi orang tuanya nggak pernah ngajak ke masjid, nggak pernah ngajak tilawah, nggak pernah ngajak saum, nggak pernah ngajak bersedekah. Ya, ngajari Islam sak kenee, sak bisanya, ya. Jadi Zubair bin Affan ini adalah saat itu usianya 16 tahun. Saat teror itu diberikan kepada sahabat, Affan ini mendapatkan pukulan di sini, di dadanya. Jadi saat dadanya ini dipukul oleh orang-orang Quraisy, mendapatkan penyakit, mungkin dalamnya sana, ya, karena saking bantu. Kalau antum pukul gini dadamu, ya, rasanya sakit. Coba antum saat ini sholat nang masjid atau mengenal Islam terus dapat teror kayak gini, besok apa? Masih masuk Islam atau enggak? Masih pegang Islam ini atau enggak? Kita itu enggak ada apa-apanya, Mas, Mbak. Makanya kita berusaha tetap untuk mengenal Islam, belajar Islam. Paling tidak, yang paling ringan dari kita adalah mengerjakan sholat 5 waktu dengan syiar. Bagi laki-laki, pergilah ke masjid di mana antum berada, ya, karena antum adalah yang nanti akan menumbuhkan syiar Islam ini. Mungkin banyak kita temui di beberapa daerah masjid sudah sangat luar biasa, keren-keren. Tapi lihat di dalamnya jamaahnya, ya. Dan penyakit itu hanya bisa disembuhkan dengan selimut kain sutra. Makanya Rasulullah mengizinkan Zubair untuk memakai sutra, walaupun haram bagi laki-laki, kecuali karena emang Zubair terkena penyakit itu. Ya. Yang kedua yaitu dari keluarga Yasir, ya. Keluarga Ahmad bin Yasir, dia ayah dan ibunya, ya. Yasir itu ayah dan ibunya, ya, berasal dari Bani Maksum. Siksaannya apa, ya, mereka diseret keluar rumah mereka menuju di kalangan
Mekah atau perkumpulan orang-orang Quraisy saat itu. Ya. Kita bayangkan sendiri, antum bisa dibaca di Wikimedia, di Google tentang Wikipedia tentang bagaimana letak geografis Mekah. Ya. Bagaimana di situ adalah gurun lembah, padang pasir, tidak ada pohon nerumputan. Bayangkan panasnya seperti apa. Keluarga Yasir ini diseret keluar di tengah terik matahari dengan tidak pakai kain sama sekali, ya. Bahkan mereka langsung meninggal di tempat. Bayangkan kalau saat itu antum semuanya melakukan, kita mendapatkan seperti kayak gitu. Dan ibunya Yasir dan ayahnya meninggal di tempat. Ibunya ditusuk oleh orang paling jahat saat itu. Siapa? Abu Jahal. Ditusuk dadanya dari arah belakang dengan tombak hingga meninggal seketika. Dan mereka tidak pernah melepaskan Islam yang ada di ujung. Sekarang antum lah, kita sendirilah, wis diancam, kamu gak mau keluar dari Islam, tak keluarkan nyawamu dari tubuhmu, pasti kita akan melepaskan Islam ini. Karena kita tidak punya kekuatan, karena kita tidak punya keyakinan bahwa kita bersama Rasulullah nanti akan masuk surganya Allah. Jadi kita mengenal saya itu kayak gitu loh. Kalau antum pahami, ya, antum bisa memahami bahwasanya Islam ini awalnya begitu berat cobaannya. Kita membayangkan saat itu yang antum masih leha-leha meninggalkan sholat, ya, tidak maaf kalau di dunia media sosial itu kan sangat bebas, ya. Antum mau berbuat apapun, ingat bahwasanya Islam itu ada melarang hal-hal yang kayak gitu, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Ada sahabat ketiga yang mendapatkan teror fisik dalam dakwah terbuka, yaitu Utsman bin Affan. Dia digulung sama pamannya, ya, di tikar yang terbuat dari kulit kurma, pohon kurma, searchingin sendiri gambar pohon kurma, ya, nanti kamu akan ngerti seperti apa. Digulung namun pohon kurma, terus diasepi. Ngerti ikan asep? Kalau terdekat dari Madiun, di sini yang ada ikan asep itu ya di Nanggone Tulungagung ini, ya. Dibakarnya dengan di atas perapian. Bagaimana, bayangkan Utsman bin Affan itu dia. Bagaimana kalau kita mendapati saat itu, ya. Ini sirah sahabat yang ketiga yang mendapatkan siksaan saat Islam pertama kali melakukan dakwah terbuka, ya. Jadi saat penyisaan keluarga Yasir tadi, Rasulullah melewati situ, tapi Rasulullah tidak punya kekuatan untuk melawan orang Quraisy saat itu. Mendoakan, wahai keluarga Yasir, semoga Allah, ya, bersabarlah karena Allah menjanjikan engkau di surga, ya. Jadi memang orang-orang yang awal-awal ini tidak dari keluarga orang-orang kaya dulu, karena orang-orang kaya saat itu banyak yang masih walaupun Utsman bin Affan ini adalah orang terkaya juga, ya, tapi tidak semuanya di awal Islam ini. Yang keempat yaitu Mus'ab bin Umair, ya. Dia, nah ini contoh kita, antum semuanya yang ada di rumah mengenal Islam ini masih didukung sama ibu bapakmu, masih nyaman. Coba lihat, kadang ada saudara-saudara kita yang dari keluarga non-Islam, dia mengucapkan kalimat syahadat untuk menjadi mu'alaf, dia terusir dari keluarganya yang awalnya, ya, makan dikasih sama ibu bapak,
pakaian ataupun kebutuhan lainnya, kalian jajan dikasih orang tuanya. Mus'ab bin Umair itu juga begitu. Jadi bayangkan ya, Islam itu orang-orang yang mengenal Islam sudah ada kalau seperti kayak gitu. Awalnya dicontohkan untuk akhir zaman. Ya. Mus'ab bin Umair ini diusir ibunya keluar dari rumah karena memeluk agama Islam. Sampai dia tidak terawat dan kulitnya bersisik seperti ular. Ya. Karena ya tadi kita bahas letak geografis Arab, Mekah saat itu ya, padang pasir, tandus, gurun di lembah pebukitan. Ya. Pokoknya kita harus membawa alam sadar, alam tidak sadar kita, alam bayangan. Itu di dalam Mekah itu membayangkan begitu. Bagaimana Islam ini begitu berat, ya. Terus yang kelima ada sahabat yang namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya. Disiksa hingga amnesia, lupa ingatan. Yang keenam Abu Fakihah, namanya aslinya adalah Aflah. Dia disiksa di tengah terik matahari, ya, diseret, dijemur di padang pasir, ditindihi sama batu yang sangat besar hingga dia meninggal. Ya, jadi orang-orang Quraisy saat itu mengira sudah meninggal karena sudah pingsan, ya, tidak kuat lagi mendapatkan siksa orang-orang Quraisy. Ya. Ada lagi Ka'ab bin Als, juga sama, ya, tapi Abu Fakihah atau ini ditebus sama Abu Bakar karena melewati saat itu, penyiksaan dilewati terus tebus. Biasanya saat itu kayak gitu, siapa yang kaya bisa menebus orang-orang yang disiksa itu. Saat itu kayak gitu. Kalau sekarang ya mungkin bisa diselamatkan langsung dengan, ya mungkin dengan hukum lah kalau sekarang, ya. Ka'ab bin As, ya, ini malah lebih kejam, ditarik rambutnya, disiksa, cemplungin dan api yang membara-bara, api yang membara dimasukkan, ya. Terus Zunairah, ya, Zunairah ini juga mendapatkan siksaan, matanya dipukul sampai dia buta, ya. Di saat itu dipukul, terus orang-orang keras, ini adalah siksaan dari Lata dan Uzza. Tapi Zunairah berkeyakinan tidak, Allah akan mengembalikan penglihatan saya. Keesokan harinya Allah mengembalikan benar penglihatan Zunairah, ya. Ada Ummu Ubais, terus An-Nadiyah dan anaknya, ya. Jadi itulah para sahabat yang tersiksa, yang diteror fisik, bagaimana untuk mengendori sekali lagi dakwah Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah, wah, para sahabat itu sudah disiksa, bagaimana dengan apalagi dengan aku, sampai ada yang sudah meninggal. Yang terakhir sih saya paling pedih ada yang dilakukan oleh para sahabat paling terkenal. Siapa yang mau dengan muadzin zaman Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Ya. Makamnya di Damaskus. Itu ya, untuk kita mengenal sirah bagaimana Islam ini saat dakwah terbuka, Rasulullah diancam dengan dirinya sudah, dan digembosi lagi dengan para sahabat-sahabatnya itu untuk menciutkan nyali Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah ciut, tidak pernah berhenti dalam hal berdoa. Begitu pula nanti kalau kita menghadapi kayak gitu, ya.
Jadi nanti apapun pergerakan, kalau ada orang mengajak antum nggak mau sholat, tetap kamu harus sholat. Dimanapun nanti kalau ada orang mengancam kamu dalam mengajak orang lain, kamu tetap harus mengajak orang lain dalam hal kebaikan. Ya, itulah Islam. Kita diajarkan untuk selalu bersabar dan menghadapi selalu dengan kesabaran. Karena keyakinan kita adalah surganya Allah. Kita mati pun di sini, ya insya Allah mati dalam keadaan sahid kalau membela Islam. Ya, mungkin itu untuk pertemuan kali hari ini. Mudah-mudahan ada kita bermanfaat. Ya, jadi judulnya bisa kita pahami, yaitu dengan tema dakwah secara terbuka dan bagaimana dakwah secara terbuka atau siksaan para sahabat dalam menyiutkan nyali Rasulullah SAW. Ya, tutup keberkahan dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari Ustadz dalam memahami sebuah ilmu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.